Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam Marriage Encounter, MA, itu ada sebuah prinsip yang nampaknya mudah tetapi sulit dilaksanakan. Prinsipnya sederhana. Your feeling is your responsible. Your feeling is your responsibility. Perasaanmu adalah tanggung jawabmu. Jangan diminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perasaanmu. Di situ prinsipnya sederhana. Jadi kalau saya merasa susah atau senang, saya yang harus menyelesaikan perasaan-perasaan itu. Kalau saya sedih atau tersinggung atau sakit hati, itu saya yang merasakan. Dan karena itu saya yang harus menyelesaikannya. Bukan orang lain yang disuruh menyelesaikan perasaan saya. Ya nggak bisa. Kalau kita nggak senang sama orang, itu kita yang harus menyelesaikan perasaan itu. Bukan orangnya. Orangnya jungkil balik, jadi stand up comedy. Ya kalau kita nggak senang ya nggak bisa. Wong itu perasaan kita, bukan orang lain. Kalau orang lain harus bertanggung jawab terhadap perasaan saya, itu namanya menitipkan kunci kebahagiaan saya di sakunya orang lain. Orang lain yang harus bertanggung jawab terhadap perasaan saya. Nggak bisa. It's just not possible. Mau jungkir balik kayak apa ya nggak bisa. Yang saya rasakan, yang saya alami itu tanggung jawab saya. Saya mau mengubahnya atau tetap seperti itu saya. Karena itu kita tidak bisa menyalahkan orang lain atas perasaan yang saya rasakan. Itu prinsip dasar. Tapi susah dilaksanakan. Selalu mengatakan ini gara-gara dia ini. Gara-gara dia. Saya merasa begini. Tidak. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita. Tetapi kita bisa mengatur bagaimana kita merespon atas peristiwa yang terjadi pada kita. Itu saja, sesederhana itu. Dan karena itu kita diminta hidup atas dasar kesadaran, bukan atas dasar pikiran atau perasaan. Karena pikiran yang positif akan diikuti perasaan yang positif. Pikiran yang negatif akan diikuti oleh perasaan yang negatif. Dan sebetulnya kalau kita tidak mengikutinya, perasaan itu juga berubah sendiri kok. Pikiran juga berubah sendiri. Jadi sebetulnya gampang saja. It's okay, diterima, lalu ya udah diakui, lalu sudah dilepaskan. Lalu melakukan sesuatu yang membuat saya bahagia. Sesederhana itu, nanti lupa sendiri. Tapi kalau dituruti, disetujui, ya sudah. Itu bergulung, moyak sendiri. Selalu seperti itu. Tidak ada yang lain. Hanya itu saja problemnya. Maka sebetulnya yang paling penting kita mengerti diri kita sendiri dan bagaimana kita menyiasati perasaan yang muncul, pikiran yang muncul, dan sebetulnya tidak terlalu sulit. Dengan membiarkan saja, it's okay. Dan juga dengan mengalaminya, mensyukurinya. Disitulah yang disebut dengan the awareness experiencing me. The happiness, the peace, the love experiencing me. Me itu ya pikiran, perasaan itu, ego, itulah me. Karena itu bersyukur bahwa saya mengalami itu semua. Dialami, diterima, disyukuri, sudah. Lalu dilepaskan, wong itu cuma experience. Experience itu hanya satu periode. Dari start sampai akhir itu experience. Habis itu sudah, ganti experience. Dan karena itu pikiran dan perasaan itu berubah-ubah. Kita experiencing aja. Mensyukuri, lalu sudah, lepaskan. Maka paling bagus kalau sebelum tidur itu mengenangkan hari itu. Yang menyenangkan, yang membuat sakit hati, yang membuat susah, diterima
kemudian lepaskan, jangan sampai lewat tengah hari. Besok it's already a brand new day. Yang lewat sudah, tidak usah dipikirin. Nanti berubah sendiri. Dan karena itu kita bisa mulai selalu dari nol. Seperti ngisi solar atau Pertamax di pom bensin SPBU. Mulai dari nol ya. Nah, kalau bisa sebelum tidur kita mulai dari nol. Supaya tidak membawa pengalaman yang sudah berlalu. Pengalaman berikut perasaannya, pikirannya, sudah lewat, tidak usah dibawa-bawa. Kalau dibawa-bawa terus namanya kita hidup atas pikiran dan atas perasaan. You will never be happy. Karena berubah-ubah, tidak stabil. Live on awareness, itu stabil. Aware that you feel bad, aware that you feel happy, aware saja. Itu seperti cloud passing, datang dan pergi. You are the blue sky that always be blue dan cerah. Tidak mengganggu. Awan itu tidak bisa mengganggu kita. Anda bisa sedih, Anda bisa sakit hati, tapi perasaan sedih dan sakit itu tidak bisa menguasaimu. Tidak bisa menguasai Anda, karena nanti berubah. Anda tetap. Nanti senang juga tidak bisa menguasai Anda. Karena itu juga berubah. Anda yang tetap terus. Susah-susah apapun dia tidak bisa menguasai Anda. Karena itu hanya perasaan. Yang muncul sebentar dan kemudian pergi lagi. Tidak mungkin Anda sedih terus. Tidak mungkin. Karena Anda lebih besar dari kesedihan itu. Anda juga tidak mungkin senang terus. Karena Anda lebih besar dari senang itu. You are always bigger than what you feel. Karena Anda yang merasakan. Jadi perasaan itu tidak bisa menguasai Anda. Tidak. Bagaimanapun tidak mungkin menguasai Anda. Nanti Anda akan berubah juga. Dan Anda akan tetap. Perasaannya berubah-ubah, tidak bisa menguasai Anda. Pikiran juga sama. Tidak bisa menguasai kita. Karena kita lebih besar dari pikiran kita. Bahkan kalau kita lelah sekali, kita bisa kemudian istirahat. Saya tidak mau mikir, terserah. Bisa. Maka, coba live as awareness. Hidup sebagai kesadaran. Sadar sebagai cinta. Dan cinta experiencing you. Life experiencing you. Dan mengalami Anda itu membahagiakan loh. Saya itu kalau mengalami diri saya sendiri, saya memperhatikan perasaan dan pikiran saya, dan saya senang sekali itu. Meskipun yang saya rasakan itu kadang-kadang menyakitkan, menjengkelkan, tapi saya bisa ketawa sendiri. Oh, saya gitu ya. Dan saya senang. Itulah yang namanya we are spiritual being with human expression. Perasaan, pikiran itu human expression. Dan kita spiritual being yang bisa merasakan itu. Maka kita bersyukur. Lalu hidup kita itu penuh syukur. Anything happen. Apapun yang kita alami, apa yang kita rasakan, kita bisa bersyukur. Karena kita sadar bahwa kita lebih besar dari perasaan itu. Dan bersyukur bisa merasakan itu. Kita grateful karena bisa merasakan dan mengalami diri kita. Pribadi kita. Yang kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang menjengkelkan itu. Dan kalau itu disadari dan disyukuri bahwa kita bisa seperti itu, karena itu kita itu spiritual being. Roh. Kalau tidak punya ini, badan dan pikiran dan perasaan, rohnya nggak bisa punya pengalaman. Itu seperti malaikat yang tidak berbadan. Dia tidak bisa merasakan. Karena perasaan itu khusus manusia. Dan karena itu, roh itu, spiritual being, itu bisa mengekspresikan diri dan mengalami perasaan itu. Dan itu membahagiakan. Meskipun yang dialami itu kadang-kadang menjengkelkan. Tapi sadar bahwa saya bisa mengalami itu semua, itu membahagiakan sekali. You are the love, you are the life, yang experiencing you, yang experiencing perasaan, pikiran, tubuh, indera. Dan kita bersyukur bisa mengalami itu. Dan itu tidak sejak lahir.
karena kita mengalaminya dalam perjalanan, yang kemudian membentuk gambaran diri yang namanya ego itu. Bersyukurlah mengalami ego. Ego menjadi ekspresi. Kalau nggak ada ego, nggak ada badan, nggak ada perasaan, nggak ada pikiran, kita nggak bisa mengalaminya. Tetapi juga karena kita mengalami itu, kita bersyukur. Bisa mengekspresikan yang besar, misteri, roh itu. Pada saat yang sama kita tidak dikuasai, karena itu ekspresi saja. Ekspresi tidak bisa menguasai yang diwakili oleh ekspresi itu. Maka kita perlu menyadari bahwa kita itu spiritual being dengan ekspresi manusiawi. Kita itu cinta, tapi ekspresinya begini ini. Nah, disyukuri saja ekspresinya begitu. Karena tidak bisa ekspresi yang lain. Yang lain sudah dipakai orang lain soalnya. Tapi itu hidup yang sama, kesadaran yang sama. Hanya ekspresinya beda-beda. Ada yang manis, ada yang galak, ada yang menyenangkan. Itu ekspresi saja. Dan disyukuri saja ekspresinya apapun itu. Kalau bisa, ekspresinya itu sungguh-sungguh mewakili yang diwakilkan, yang diwakili. Kalau Anda itu cinta, ya ekspresinya itu cinta. Kalau Anda itu joy, ya ekspresinya sukacita. Kalau Anda itu peace, ya ekspresinya itu ya peace. Gitu. Itu kemudian hidup selaras dengan jati diri namanya. Dan tentu hidup menjadi menakjubkan. Maka jangan dikuasai oleh perasaan. Nggak usah dituruti juga nanti berubah sendiri. Juga nggak usah dikuasai oleh pikiran. Karena pikiran toh berubah-ubah. Dibiarkan saja juga berubah sendiri itu. Dan tidak bisa menguasai kita karena kita itu besar sekali. Lebih besar dari pikiran kita, lebih besar dari perasaan kita. Maka be happy, handle yourself with care. Because you are love. Tuhan memberkati.